Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali ya materi selanjutnya tentang perkembangan dinding sel. Minggu lalu sudah ada penjelasan sedikit ya berapa sih lapisan dinding sel itu? Masih ingat? Dimulai dari lamela tengah, kemudian dinding primer dan dinding sekunder ya. Sedangkan hari ini kita bahas tentang perkembangan daripada bagian-bagian dinding sel tersebut. Nah, ini ya kira-kira proses ataupun bagian-bagian daripada dinding sel. Jadi yang di tengah itu adalah lamela tengah. Kemudian setelah lamela tengah, kemudian dinding sel primer, kemudian baru dinding sel sekunder ya. Jadi di tengah itu adalah lamela tengah yang menyatukan antara satu sel yang satu dengan sel yang lainnya melalui dinding sel. Lamela tengah ataupun kita kenal juga interseluler, di mana itu terkait dengan fungsinya yang menyatukan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Di mana lamela tengah ini adalah dinding yang pertama sekali terbentuk pada saat proses pembelahan sel ya. Bentuknya tipis dan tersusun dari pektin atau protopektin. Nah, ini adalah beberapa sifat daripada lamela tengah, di mana yang pertama adalah amorf. Amorf itu artinya bentuknya tidak kaku ya. Kemudian berbentuk koloid. Kemudian optik inaktif, artinya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian dapat dilarutkan dengan cara maserasi. Kalau masih ingat, materi minggu lalu saya ada bahas sedikit tentang maserasi, yaitu proses melarutkan lamela tengah ya. Nama prosesnya itu adalah maserasi, dilarutkan dengan enzim pektin. Kemudian mengandung senyawa pektin Ca dan Mg yang pekat. Kalau pada jaringan tua, sukar dibedakan antara lamela tengah dengan dinding primer. Selanjutnya, lapisan kedua pada dinding sel adalah dinding primer, di mana dinding primer adalah perkembangan dari lamela tengah yang mengalami perubahan primer disebabkan oleh adanya penebalan dengan selulosa, kemudian hemiselulosa, pektin, dan polisakarida yang bukan selulosa ya. Nah, jadi senyawa-senyawa ini adalah unsur-unsur ataupun senyawa-senyawa kimia utama yang ada pada dinding sel ya. Nah, ini adalah beberapa sifat dari dinding primer, yaitu yang pertama adalah optis anisotrop. Kemudian terjadi pada awal pembentangan sel sampai sel itu cukup dewasa. Adanya dinding primer diikuti juga dengan adanya protoplas yang masih hidup. Dan sifatnya itu reversible, di mana zat penebalan dapat larut lagi, kemudian diubah lagi menjadi senyawa lainnya. Jadi reversible itu atau sifatnya itu bolak-balik. Jadi zat penebalan dapat larut lagi, kemudian diubah lagi menjadi senyawa yang lain. Lapisan ketiga yaitu dinding sekunder. Jadi dinding sel ada tiga ya, saya ulangi. Yang pertama lapisan lamela tengah yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Lapisan kedua ada dinding primer yang merupakan penebalan ataupun perkembangan dari lamela tengah. Kemudian yang ketiga adalah lapisan dinding sekunder. Nah, dinding sekunder ini sendiri adalah merupakan perkembangan lebih lanjut daripada dinding primer yang disebabkan oleh penebalan lignin ya ataupun lignifikasi yang ada pada dinding primer. Dan ini hanya dijumpai pada sel dengan fungsi khusus. Contohnya dinding trakea. Nah, jadi pembahasan dinding trakea, kemudian sklerenkim ini nanti lebih lengkap dia ada pada penjelasan tentang jaringan pembuluh ya. Jadi pada xilem dan pada floem ada dinding trakea ini. Nah, beberapa sifat fisik daripada dinding sekunder itu sendiri adalah dia itu disusun oleh misel benang makromolekul yang tersusun atas selulosa, di mana benang-benang itu adalah berkas-bekas fibrillar yang bersambungan, di mana susunnya itu agak miring di awal perkembangannya ya. Satu dengan yang lainnya itu posisinya sejajar. Kemudian pada awal perkembangan berikutnya dia bentuknya seperti jala ya. Secara kimiawi, penyusun daripada dinding sekunder itu sendiri adalah zat organik dan zat anorganik, di mana zat organiknya adalah pektin, kemudian protopektin, selulosa, hemiselulosa, lignin, suberin, pentosan, kutin, dan sporopolenin. Sedangkan zat anorganiknya adalah kersik dan kapur. Ada dua cara penebalan dinding sel. Yang pertama, cara aposisi, di mana zat selulosa ataupun bahan penebalan dalam plasma ditempatkan pada dinding primer ataupun lamela tengah.
Sedangkan cara yang kedua ada namanya intussusepsi ya. Pada intussusepsi ini lignin yang disisipkan pada dinding primer di antara benang-benang mikrofibril yang telah meregang. Jadi tolong diingat kalau misalnya posisi itu zat yang digunakan dalam proses penebalannya adalah selulosa dan ditempatkan pada dinding primer ataupun lamela tengah. Kalau intussusepsi, lignin yang disisipkan pada dinding primer di antara benang-benang mikrofibril yang membentuk dinding primer itu yang telah meregang ya. Peran plasma dalam dinding sel adalah dalam penambahan zat selulosa ya, di mana selulosa adalah salah satu zat yang menebal ataupun zat yang sangat berperan dalam proses penebalan dinding sel. Dimana kalau pakai selulosa disebut dengan cara posisi ya, seperti slide sebelumnya. Nah, selulosa penyusun dinding sel tersebut dia bentuknya berupa benang-benang makromolekul seperti berkas-berkas fibril yang saling bersambungan. Jadi merupakan rangka yang berbentuk jala di mana letaknya bisa miring ataupun sejajar satu sama lainnya. Lubang-lubang di antara rangka-rangka fibril tadi dapat pula dimasuki oleh air dan zat-zat yang terlalu di dalamnya sehingga menyebabkan dinding sel mengembang dan dapat disisipkan penebalan baru baik selulosa ataupun lignin ya. Lalu sel semakin besar dan semakin memanjang dan struktur miselnya itu terbentang semakin lebar dan penebalan dinding sel ini berlangsung terus-menerus. Penebalan dinding sel lainnya dapat juga terjadi dengan cara menyisipkan lignin ataupun disebut dengan intussusepsi tadi ya. Di mana zat lignin ini disisipkan di antara misel-misel yang sedang berkembang pada dinding primer. Dinding sekunder sendiri dia hanya ada pada sel-sel tertentu dengan fungsi khusus seperti yang saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Contohnya pada sel silem ya ada trachea dan trachea ini kandungan sel sekundernya ada, kemudian pada sel jari-jari empelur, pada parenkim kayu dan juga pada sel-sel sklerenkim. Sedangkan berdasarkan arah penebalannya, arah penebalan dinding sel ada dua, yaitu sentripetal, di mana sentripetal ini adalah penebalan dinding sel ke arah lumen ataupun ke arah dalam, contohnya pada sistolit dalam likosis daun fikus. Kemudian arah penebalan yang kedua adalah sentrifugal. Sentrifugal itu adalah penebalan dinding sel ke luar. Jadi ke arah luar. Contohnya pada beberapa tonjolan di permukaan daun, kemudian di permukaan batang. Contohnya di sini disebut serbuk sari dan trikoma. Trikoma ini adalah bisa disebut sebagai derivat daripada epidermis, ya kan? Jadi kalau epidermis itu sudah di luar, berarti derivatnya juga di luar ya lokasinya. Beberapa fungsi daripada dinding sel antara lain untuk melindungi isi sel, memperkuat sel, menentukan bentuk sel, dan menentukan ciri sel. Ada dua teori dalam pertumbuhan dinding sel. Yang pertama, teori mosaik. Nah, teori mosaik ini sangat erat hubungannya pada cara penebalan secara intussusepsi ya, ataupun lignifikasi. Di mana pada teori mosaik ini terbentuk celah-celah pada dinding sel itu akibat adanya regangan dan tekanan turgor sehingga dinding sel satu sama lain itu saling berlepasan dan hal ini lalu bisa diperbaiki dengan menambah endapan mikrofibril baru pada celah-celah tadi ya. Kemudian yang kedua, teori multinet. Kalau teori multinet ini sangat erat kaitannya dengan cara penebalan secara aposisi ya. Di mana penebalan pada permukaan dinding primer itu disebabkan oleh pemisahan pada mikrofibril yang letaknya itu melintang dan berubah arahnya. Lalu lamela tengah terbentuk dengan mikrofibril yang lebih rapat, kemudian lokasinya itu bersilangan, dan arahnya itu mendekati transversal ataupun semakin memusat pada sel. Pada dinding sel dikenal sebuah celah yang disebut dengan plasmodesmata. Jadi coba buka slide kedua lagi, tolong dilihat ya. Pada pembesaran anatomi ataupun struktur daripada dinding sel. Jadi di situ kalian pasti lihat ada ditulis nama celahnya itu plasmodesmata. Di situ kira-kira lokasinya ya. Nah, jadi plasmodesmata itu sendiri merupakan sisa-sisa benang plasma di mana dulunya itu berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari satu sel ke sel yang lainnya, kemudian menghantarkan makanan ataupun nutrisi dari sel satu ke sel yang lainnya. Biasanya dia dijumpai pada noktah atau saluran noktah ya.
Kalau pada plasmodesmata juga dijumpai bangun berupa bulu-bulu halus yang disebut dengan mikrotubulin. Jadi satu sel dengan sel yang lainnya itu ada komunikasi lah, bisa kita bilang istilahnya ya, ataupun ada hubungan. Nah, berdasarkan jalur mereka berhubungan ataupun berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lainnya ada dua istilah. Yang pertama simplas. Nah, simplas ini adalah hubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya itu lewat plasmodesmata. Kemudian istilah yang kedua dikenal dengan apoplas. Apoplas ini adalah hubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya itu melalui dinding sel, ruang interseluler, dan lumen sel ya. Jadi beda simplas dengan apoplas itu hanya jalur mereka berkomunikasi ataupun berhubungan ya antara satu sel dengan sel yang lainnya. Perlu diingat kalau simplas pakai plasmodesmata, apoplas melalui dinding sel ya. Nah, coba diperhatikan gambar ini ya. Jadi pada gambar ini jelas tertulis kalau plasmodesmata itu yang jadi tolong diibaratkan ya, panah warna biru itu adalah perlaluan zat ataupun komunikasi antara satu sel dengan sel yang lainnya itu melalui plasmodesmata. Dan jelas di sini gambarnya plasmodesmata itu adalah merupakan lubang ya, lubang yang ada pada dinding sel sehingga menyebabkan sitoplasma antara satu sel dengan sel yang lainnya itu bisa bertemu ya. Makanya di sini ditulis juga bahwa jalur yang simplas adalah melalui sitoplasma, di mana juga disebut dengan lewat plasmodesmata. Kemudian yang coba perhatikan yang berwarna hijau. Nah, itu adalah dinding sel ya. Jadi antara dinding sel dengan sel yang lainnya juga bisa terjadi komunikasi yang disebut dengan jalur apoplas ya. Jadi yang warna kuning itu adalah perlaluan zat, panah berwarna kuning itu adalah perlaluan zat dari sel satu ke sel yang lainnya lewat dinding sel. Pada penebalan dinding sel, ya antara satu sel dengan sel yang lainnya masih ada hubungan, namun ada juga bagian yang tidak mengalami penebalan, yaitu disebut dengan noktah. Terjadi noktah ini pada sel masih hidup dan juga belum mengalami penebalan, dinding sel tipis dan dapat ditembusi oleh benang-benang plasma. Plasmodesmata itu sendiri dia punya fungsi untuk meneruskan rangsangan, kemudian untuk meneruskan ataupun sebagai pertukaran zat antar sel, juga untuk transportasi ataupun distribusi zat hara antar sel. Selama proses penebalan, plasmodesmata menembus dinding sel dan juga masih bisa terjadi aliran plasma, tidak ikut menebal. Dinding sel semakin menebal, kemudian lubang noktah menjadi saluran noktah, dan terkadang di dalam saluran tersebut ada sisa-sisa benang plasma. Nah, ini adalah anatomi dinding sel yang jelas memperlihatkan plasmodesmata ya, di mana protoplas dari sel-sel tetangga biasanya saling berhubungan lewat plasmodesmata. Ya, disebut juga sebagai cytoplasmic channel ataupun saluran sitoplasma antara satu sel dengan sel yang lainnya melewati rongga-rongga ataupun lubang-lubang yang ada di dinding sel. Jadi jelas di sini ya. Kalau dilihat garis-garis yang berwarna biru ini itu adalah perlaluan zat lewat plasmodesmata ataupun disebut dengan jalur simplas. Berdasarkan bentuknya, noktah dibedakan atas beberapa macam. Yang pertama noktah sederhana ataupun noktah biasa, tersusun dari noktah sempurna ataupun noktah berpasangan, di mana noktah sel yang dindingnya itu mengalami penebalan berhadapan dengan noktah dari sel di sebelahnya yang juga mengalami penebalan ataupun berdinding tebal. Itu disebut dengan noktah sempurna. Kemudian yang kedua, noktah setengah sempurna yang tidak berpasangan. Jadi kebalikannya dari yang di atas ya. Jadi noktah sel yang berdinding tebal berhadapan dengan sel tetangga yang dindingnya tipis. Kemudian noktah buta adalah noktah yang berhadapan ataupun bermuara pada ruang antar sel. Selanjutnya noktah majemuk unilateral, di mana sebuah noktah yang besar dari sebuah noktah yang berdinding tebal berhadapan dengan noktah dari
sel di sebelahnya yang juga berdinding tebal. Yang kelima, noktah ramiform, 2 buah saluran noktah yang lalu bergabung menjadi saluran noktah yang bermuara pada ruang sel. Yang kedua, noktah berhalaman, ya. Noktah berhalaman adalah saluran noktah yang melebar menjadi satu ruangan yang disebut dengan halaman noktah. Jadi sama seperti rumah yang punya halaman, ya. Jadi di depan rumah ada halaman disebut rumah berhalaman misalnya. Di sini disebut dengan noktah berhalaman, ya. Bagian-bagian noktah berhalaman itu ada beberapa. Yang pertama, mulut noktah tersusun dari mulut dalam dan mulut luar, di mana mulut dalam menghadap ke ruang sel, sedangkan mulut luar menghadap ke lamela tengah. Kemudian yang kedua, lamela tengah tersusun dari torus, bagian dari lamela tengah yang mengalami penebalan. Kemudian margo, yaitu bagian dari lamela tengah yang tidak menebal dan bersifat elastis, berperan dalam mengatur aliran zat. Macam-macam dari noktah berhalaman. Yang pertama, noktah berhalaman sempurna, di mana saluran noktah suatu sel yang berdinding tebal berhadapan dengan saluran noktah di sebelahnya. Kemudian yang kedua, noktah setengah halaman. Saluran noktah suatu sel berhadapan dengan dinding tipis dari sel di sebelahnya, ya. Jadi yang berhalaman sempurna berhadapan dengan dinding tebal, yang setengah halaman berhadapan dengan dinding tipis. Ini ya ilustrasi daripada macam-macam noktah. Sekian materi hari ini ya tentang dinding sel. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan tentang jaringan, ya. Jadi kalau ada pertanyaan tolong dipersilahkan langsung ke Google Classroom, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.